Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech ya, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Oppo ya. Ini kebetulan serinya A1K atau A5s ya. Ini kendala atau masalahnya HP ini volumenya itu tidak berfungsi ya. Volume atas tidak berfungsi sama sekali, dan juga tombol volume bawah ini seringkali nombol sendiri ya. Ini berfungsi tapi terlalu responsif. Tentunya pemilik HP mengeluhkan bahwa HP-nya seringkali suaranya hilang karena ketika disetting lewat pengaturan itu volumenya turun sendiri. Dan di video kali ini akan saya bagikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini ya. Kita akan ganti switch volume dalamnya. Ini memang saya ganti satu persatu ya, ataupun walaupun teman-teman sebenarnya ada opsi juga untuk langsung mengganti satu set fleksibel. Cara ini bisa diterapkan di semua tipe HP yang mungkin universal ya, karena jika ganti switch itu bisa dipasang di tipe apa saja. Namun jika ganti fleksibel itu harus menyesuaikan tipe. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya kawan-kawan. Silahkan simak atau tonton video ini sampai akhir. Kita bongkar dulu si Oppo-nya ini dengan jangan lupa untuk mengeluarkan slot SIM-nya. Untuk proses pembongkaran ini cukup mudah, tinggal buka di tutup belakangnya, dan kita juga tidak perlu mematikan HP ataupun kita melepas motherboardnya, karena tips kali ini saya akan mengganti fleksibel switch-nya. Mohon maaf ya, jika ganti fleksibel itu harus bongkar mesinnya karena konektornya berada di bagian bawah mesin. Namun jika kita ganti switch cukup dengan cara seperti ini. Semoga cara ini bisa menjadi referensi atau bermanfaat ya. Jadi tidak perlu mematikan HP. Oke, caranya saya cukup menggunakan solder ya. Namun saya tata sedemikian rupa seperti ini. Posisikan solder ini lurus dan jangan lupa tambahkan timah gulung, dan kita akan melepas terlebih dahulu switch volumenya atas maupun bawah ya. Oke, ini posisikan jangan sampai bergerak ya untuk soldernya, dan tinggal posisikan fleksibel atau switchnya di bagian atas seperti ini. Nah, biasanya untuk switch fleksibel ori itu biasanya ada lemnya ya kawan-kawan. Jadi untuk proses pelepasannya memang sedikit membutuhkan kesabaran. Yang penting jangan dipaksa, dan kawan-kawan bisa mengikis lemnya di bagian ujung dan ujungnya ini menggunakan pinset ya. Sambil dipanasi seperti ini, hilangkan dulu lem berwarna hitamnya. Nanti untuk proses pelepasannya maka akan lebih mudah ya. Jadi dipanasi di bagian bawahnya seperti ini. Yang penting ketika pelan-pelan untuk menjaga jalurnya ini tidak rusak atau jebol ya biasanya. Yang penting soldernya panas dan ditambahi timah, otomatis dia akan terlepas. Oke, ini akan saya dekatkan. Nah, seperti ini ya. Ini ada 4 titik, walaupun sebenarnya itu hanya ada 2 jalur. Oke, di bagian bawah juga sama ya. Untuk prosesnya ini untuk membersihkan memang sudah saya lepas, dan langkah selanjutnya kita akan memasang switch volume yang baru ya. Caranya sama saja, cuma kali ini kita akan memasang switch yang baru ini tinggal diletakkan di atas soldernya. Jangan lupa posisikan tepat di bagian bawah switchnya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu panas dan switchnya tidak meleleh. Tinggal diposisikan. Mohon maaf ya jika terlalu jauh untuk gambarnya, tapi yang jelas kawan-kawan bisa praktekkan. Oke, ini saya angkat seperti ini sudah terpasang ya di sisi kanan dan juga sisi kiri, karena ada 2 jalur itu saja. Untuk volume atas juga sama saja ya, prosesnya sama. Posisikan dia sudah berada di fleksibelnya ini untuk switchnya, dan tinggal panaskan dari bawah, maka terkoneksi di kedua sisinya. Karena untuk volume tipe ini memang jalurnya cuma 2 ya. Oke, saya ucapkan selamat datang ya untuk yang mungkin baru menemukan channel ini, dan
yang mungkin sudah mengikuti channel ini dari lama, ya saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, ini proses pemasangan sudah selesai ya, dan kita tinggal rakit lagi atau posisikan tutupnya ke bagian HP-nya ya, karena ini tidak bongkar mesin, jadi prosesnya cukup cepat. Namun pada saat pemasangan ini pastikan juga fleksibel volume sudah berada di posisinya ya, dan ketika kita pasang tutup belakang itu tidak bergeser. Nah, ini sudah berfungsi. Tinggal di bagian volume ini sedikit saya angkat ketika proses pemasangan, karena itu juga cukup seringkali terjadi ketika pemasangan tutup itu tombolnya tergeser dan justru rusak ya. Oke, ini saya coba terlebih dahulu ya, sedikit saya kontras naikkan, dan ini untuk tombol volume sudah berfungsi secara normal. Volume atas juga sudah enak sekali tanpa tombol sendiri ya, tombol bawah maupun atasnya. Jadi HP ini sudah dipastikan bisa dipakai secara normal lagi ya. Kita masuk ke settingan, kita lihat di bagian volume, dan jangan lupa untuk memasukkan lagi slot SIM-nya. Jatuh ya kawan-kawan, mohon maaf. Ini kita pasang lagi. Oke kawanku, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Semoga video ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang mungkin mengalami masalah sama atau mungkin di tipe berbeda ya, tetap bisa menjadikan referensi dari video ini. Dan jika kawan-kawan memiliki masalah seputar smartphone, mungkin bisa tulis saja di kolom komentar ya. Jika ada bahan pasti saya buatkan tutorialnya atau videonya, namun jika tidak itu bisa akan saya bantu balas di kolom komentar ya. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.